Konstelasi politik di Indonesia jalan pemilu yang dinamis dengan dideklarasikannya sejumlah partai politik tak terkecuali Prabowo Subianto yang banyak disorot media. Litbang Kompas pun melakukan survei dan menunjukkan ada 4 nama yang memperoleh suara di atas 10% sebagai kandidat cawapres pendamping Prabowo Subianto. Ganjar dan Sandiaga meningkat dalam kurun waktu yang sama jika dibandingkan pada survei bulan Januari, namun responden yang memilih Anies dan RK turun di rukun yang sama. Meski Gerindra tak memilih Prabowo sebagai capres, namun Menteri Pertahanan itu belum mendapat tiket menuju pemilu karena partainya masih berada di bawah ambang batas. Maka dari itu Gerindra berkoalisi dengan PKB dalam politik bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sebagai ketum PKB pun sempat sebut kandidat Prabowo yang terkuat. Tren elektabilitas partai politik terus bersaing ketat, terutama partai-partai politik yang bersaing menjadi senter dan paling disukai oleh masyarakat publik. Terakhir rilis hasil survei Litbang Kompas yang digelar pada Mei tahun 2023 memperlihatkan Partai Demokrat menjadi partai politik yang paling disukai berdasarkan jejak pendapat. Berikutnya ada Partai Golkar dengan angka lebih tinggi dibanding Partai Gerindra. Meskipun demikian, nyatanya tidak berpengaruh terhadap elektabilitas publik dalam memilih. Hal tersebut berlaku baik untuk seorang figur lembaga atau bahkan partai. Elektabilitas partai politik menjelang pemilihan umum 2024 masih sangat dinamis. Jadi untuk survei yang paling baru, ada beberapa jenis pertanyaan. Ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan yang 10 jawaban, 5 jawaban, 3 jawaban, bahkan head to head. Tetapi dari beberapa model pertanyaan itu sebetulnya kisarannya masih seimbang. Kalau di dalam grafis ini misalnya kita lihat ini Prabowo 24,5, Ganjar 22,8, ini pertanyaan yang terbuka. Jadi ada jawabannya, ada sekian belas jawaban. Jadi selain nama ini juga ada nama-nama lain yang jauh lebih kecil elektabilitasnya. Yang bisa kita lihat dari survei yang terbaru ini, angka ini sebetulnya persis seperti setahun yang lalu ketika 2022 ketika pada saat itu Ganjar Pranowo itu baru mulai merangkak naik. Jadi kita harus ingat bahwa tren garis elektabilitas dari Ganjar ini dia merangkak dari hampir nol. Jadi kalau dari channel kami di Oktober 2019 elektabilitas Ganjar ini masih 2%, Mas. Masih 2%. Pada waktu itu Anies Baswedan sudah sekitar 5%, kemudian Prabowo sudah 12%. Nah, elektabilitas dari Ganjar ini naik terus. 2019 lalu semasa Covid itu naik terus sampai pada
Juni 2022, jadi kira-kira setahun yang lalu, angkanya persis semacam